kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari Studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan dana siap pakai kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana banjir yang melanda wilayahnya. Adapun total bantuan sebesar 4.250.000.000 rupiah. Total bantuan tersebut akan dibagikan kepada 13 kabupaten kota di Jawa Tengah yang terdampak. Masing-masing wilayah akan mendapatkan bantuan sebesar 250 juta rupiah. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat bantuan sebesar 1 miliar dari total bantuan yang ada. Dalam kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dengan total senilai 1,5 miliar. Dalam rapat koordinasi penanganan banjir di wilayah Jawa Tengah pada Senin 2 Januari itu, Kepala BNPB mengingatkan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah. Dirinya meminta agar kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak harus segera dipenuhi. Kepala BNPB didampingi Gubernur Jawa Tengah juga meninjau langsung dapur umum di Kecamatan Semarang Utara yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak. Kepala BNPB bersama rombongan juga meninjau langsung Stasiun Tawang, di mana stasiun tersebut sempat terendam saat banjir melanda kota Semarang pada Sabtu 31 Desember lalu. Saat ini banjir di stasiun tersebut sudah surut dan operasional kereta sudah kembali normal. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin saat melakukan peninjauan hunian tetap yang dibangun bagi warga terdampak gempa bumi magnitudo 5,6 Cianjur pada Rabu 4 Januari. Pada peninjauan itu, Wapres Ma'ruf Amin bersama Kepala BNPB melihat beberapa huntap yang sudah selesai dibangun. Huntap bertipe 36 itu memiliki 2 kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dan dapur di bagian belakang. Adapun hunian tetap relokasi tahap 1 di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dibangun dengan master plan 200 unit. Progres per tanggal 3 Januari 2023 ada 188 unit lokasi siap bangun, 164 unit risa terinstal lengkap, 164 unit tertutup atap, dan 91 unit selesai 100%. Sementara itu, pemerintah juga membangun huntap relokasi tahap 2 di Desa Murni Sari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur dengan master plan 151 unit. Progres hingga 4 Januari 2022 sudah ada 43 unit lokasi siap bangun, 14 unit risa terinstal lengkap, dan 4 unit tertutup atap. Sebelum meninjau huntap Desa Sirnagalih, Wapres bersama Kepala BNPB juga melakukan kunjungan di 2 lokasi, yakni Pondok Pesantren Al-Bahjah Cianjur dan Kampung Gunung Lancung untuk memberikan bantuan. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dan Menteri Sosial Tri Risma Harini, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum, dan Bupati Cianjur Herman Suherman. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyalurkan 500 paket logistik makanan untuk mendukung kebutuhan pangan warga terdampak banjir di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Rabu 4 Januari. Bantuan ini diberikan untuk penanganan bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Demak sejak Sabtu 31 Desember 2022 lalu. Banjir meredam sekitar 39.240 unit rumah dan menyebabkan 45 unit rumah rusak ringan, 40 unit rumah rusak sedang, serta 24 unit rumah rusak berat. BPBD Kabupaten Demak mencatat masih terdapat titik pengungsian di beberapa wilayah, yakni di Kecamatan Mijen sebanyak 30 jiwa, Desa Batu 32 jiwa, Desa Perampelan 195 jiwa, dan Desa Cangkring Rembang 17 jiwa.
Berita selanjutnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Cianjur di Gedung Aula Universitas Pemuda Indonesia Cianjur, Jawa Barat pada Kamis 5 Januari. Pada rapat tersebut, Kepala BNPB meminta pemerintah Kabupaten Cianjur segera menentukan siapa saja yang harus direlokasi dan siapa saja yang boleh membangun kembali rumahnya sesuai rekomendasi BMKG. Sebelumnya, BMKG telah memberikan catatan wilayah mana saja yang masuk dalam zona rawan bencana gempa bumi, termasuk zona pusat gempa bumi dan zona patahan Cugenang, yang diduga menjadi pemicu terjadinya gempa bumi magnitudo 5,6 pada 21 November 2022 lalu. Pada rapat koordinasi tersebut juga dilaksanakan diskusi dan sosialisasi kepada kepala desa di tiap-tiap wilayah kecamatan yang terdampak. Diharapkan melalui pertemuan tersebut seluruh masyarakat dapat segera memperoleh hak-haknya sebagai penyintas gempa bumi. Hadir pada rakor tersebut Bupati Cianjur, perwakilan dari BMKG, Kapolres Cianjur, Ketua DPRD Cianjur, dan Rem 061 SK, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, dan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB. BNPB menerima sebanyak 35 mahasiswa Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sahid pada Kamis 5 Januari 2023. Para mahasiswa tiba di Geraha BNPB dan disambut oleh Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana Agus Wibowo dan Direktur Mitigasi Bencana Taufik Kartiko untuk kemudian mendapat materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang disampaikan yakni strategi BNPB dalam penanggulangan bencana dan upaya mitigasi untuk wisata aman tangguh bencana. Dalam kunjungan ini, para mahasiswa berkesempatan mengunjungi berbagai miniatur alat peraga diorama edukasi kebencanaan di lantai 11 dan 12. Para mahasiswa belajar secara langsung mengenai jenis bencana yang ada di Indonesia dan berbagai upaya penanganannya. Kunjungan di Roma ini merupakan salah satu upaya sosialisasi dan edukasi tentang kebencanaan yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran diri terhadap potensi bahaya bencana yang ada di sekitar kita. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya Vika Nalura. Sampai jumpa di Kilas Pekan selanjutnya. Salam sehat dan salam tangguh.